Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Ratu Safitri dengan stambuk M1B1 19012 kelas Ilmu Lingkungan A. Di sini saya akan mempresentasikan pengendalian vektor penularan penyakit, mata kuliah sanitasi dan kesehatan lingkungan. Pengendalian vektor penularan penyakit. Vektor adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebarkannya dengan membawa patogen dari satu ke inang yang lain. Berbagai jenis nyamuk sebagai contoh berperan sebagai vektor penyakit malaria yang mematikan. Mekanisme penularan penyakit ada dua, yaitu penularan mekanik dan penularan biologis. Pada penularan penyakit melalui vektor secara mekanik, maka agen dapat berasal dari tinja, urin, maupun sputum penderita hanya melekat pada bagian tubuh vektor dan kemudian dapat dipindahkan pada makanan atau minuman pada saat hinggap menyerap makanan tersebut. Penularan biologis, penularan penyakit melalui vektor secara biologis. Agen harus masuk ke dalam tubuh vektor melalui gigitan ataupun melalui keturunannya. Penyakit yang disebabkan oleh vektor, yang pertama, nyamuk yang menyebabkan malaria. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Munculnya gejala melalui 3 tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali tertiana atau 4 hari sekali kuartana. Penyebab malaria. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Pemeriksaan darah untuk mendiagnosa malaria meliputi tes diagnostik debat malaria, RDT malaria, dan pemeriksaan dalam darah penderita di bawah mikroskop. Tujuannya, pemeriksaan darah di bawah mikroskop adalah untuk mendeteksi parasit penyebab malaria dan mengetahui jenis malarianya. Adapun pencegahan penyakit malaria, pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu, desinseksida, atau kawat kasa nyamuk, dan sebagainya. Filariasi. Nyamuk culex adalah vektor dari penyakit filariasis, Bacteria Bacteroides dan Brugia malayi. Banyak spesies Anopheles, Aedes, Culex, dan Monsonia, tetapi kebanyakan dari spesies ini tidak penting sebagai vektor alami. Di daerah tropis dan subtropis, Culex Guevachiatus patigens, nyamuk menggigit di lingkungan rumah dan kota yang berkembangan biak dalam air setengah kotor sekitar tempat tinggal manusia. Demam kuning, yellow fever, penyakit virus yang mempunyai angka kematian tinggi, tetapi menyebar dari tempat asalnya dari Afrika Barat ke daerah tropis dan subtropis lainnya di dunia. Nyamuk yang menggigit pada penderita dalam waktu 3 hari pertama masa sakitnya
akan menjadi infektif selama hidupnya setelah virusnya menjalani masa multiplikasi selama 12 hari. Vektor penyakit ini adalah spesies nyamuk dari genus Aedes dan Haemophilus. Aedes aegypti adalah vektor utama demam kuning epidemik. Hidup di sekitar daerah perumahan, berkembang biak dalam berbagai macam tempat, penampungan air sekitar rumah. Larva tumbuh subur sebagai pemakan zat organik yang terdapat di dasar penampungan air bersih atau air kotor yang mengandung zat organik. Lalat juga merupakan vektor. Lalat rumah, house elf. Lalat adalah vektor mekanik dari bakteri patogen protozoa serta telur dan larva cacing. Luasnya penularan penyakit oleh lalat ini adalah sukar ditentukan, dianggap sebagai vektor penyakit tipus Abdominalis, Salmonellaris, cholera, dysentery, Bacillari, dan amoeba, tuberkulosis, penyakit sampar, tularemia, anthrax, frambusia, conjunctivitis, demam, handulens, trypanosomiasis, dan penyakit Spirochetes. Lalat pasir. Lalat pasir ialah vektor penyakit Leishmaniasis, demam papatation, dan Bartonelliosis. Leishmania menyebabkan kala asar, Trophilia menyebabkan Oriental sore, dan Brasiliensis penyebab Leishmaniasis Amerika ditularkan oleh Phlebotomus. Lalat T penyakit trichomoniasis pada manusia dan hewan pemeliharaan. Paling sedikit dari 7 spesies sebagai vektor infeksi Trypanosoma pada hewan peliharaan. Spesies Trypanosoma redescensi yang menjadi penyebab trypanosomiasis adalah Glossina marchitans. Pada penyakit tidur di Gambia adalah spesies Palpalis pulchipes, dan pada daerah-daerah tertentu adalah spesies Getagenetes. Lalat hitam adalah vektor penyakit Oncheliasis. Di Afrika adalah spesies Simulium, dan di Amerika adalah Metallicum. Spesies lain mungkin adalah vektor yang tidak penting dan menularkan Ichthyosis pada ternak dan penyakit Lodozoa pada burung. Tumor kepala, tumor badan, dan tumor kemaluan. Tumor badan adalah vektor epidemik tipus epidemik Coughing fever di Eropa dan Amerika Latin. Tumor mendapat infeksi dan Frexia Frosaseki bila menghisap darah penderita. Rickettsia mengembang biak dalam epitel lambung tengah tumor dan dikeluarkan bersama tinja. Manusia biasanya dapat infeksi karena kontaminasi pada luka gigitan, kulit yang lecet, atau mukosa dengan tinja atau badan tumor yang terkoyak bila oleh Spirochetes borrelia recurrentis, penyebab epidemis relapsing fever di Eropa, akan berkembang biak di seluruh tubuh tumor yang tetap infektif selama hidupnya. Ini adalah kutu kepala. Pinjal atau fleas. Pinjal adalah serangga yang terdapat Ordos Hyphanoptera. Pinjal merupakan serangga parasit yang umum ditemukan pada hewan, namun terkadang juga pada manusia. Pinjal menghisap darah dari inang yang ditumpanginya. Saat pinjal menggigit kulit inangnya, air ludah pinjal akan ikut masuk ke dalam jaringan kulit
dan menyebabkan radang serta alergi. Selain itu, kotoran pinjal juga dapat menyebabkan penyakit riketsia jika masuk ke dalam luka gigitannya. Pinjal hanya penting dalam dunia kedokteran, terutama yang berhubungan dengan penularan penyakit sampar dan epidemi tifus. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.